Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi deh kita dengan di sini dengan Ika Wilujeng Lestari, semester 1 angkatan 2022 dengan NIM 221F10061 dalam prodi Pendidikan Luar Biasa kuliah di Universitas IKIP PGRI Argopuro Jember dengan dosen pengampunya Sugihartati, kelas 22DF. Oke. Oke teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang asesmen dan pembelajaran bagi tunanetra. Oke. Asesmen di sini pengertiannya adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak. Gitu teman-teman ya. Hasil keputusan asesmen dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak dan sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran teman-teman. Jadi di sini juga ada prosedur asesmen dan kemampuan anak tunanetra. Oke. Dalam melakukan asesmen di sini ada 3 hal yang perlu kita pahami, yaitu kontras, adaptasi gelap, terus yang ketiga sistem persepsi penglihatan. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu, oke teman-teman. Kontras, yang dimaksud dengan kontras yaitu perbedaan warna antara suatu objek dengan permukaan di mana benda itu berada, yang disebut dengan kontras. Oke. Peningkatan kontras suatu objek terhadap latar belakangnya dapat meningkatkan kejelasan objek tersebut. Peningkatan kontras ini dapat membantu bagi low vision untuk memperjelas melihat objek tersebut. Salah satu cara untuk membuat kontras adalah dengan meletakkan suatu objek pada latar belakang yang perbedaan warnanya mencolok, teman-teman. Ya. Contoh warna yang kontras adalah hitam di atas putih, kuning dengan hitam, kuning dengan biru dan lain sebagainya. Jadi seperti itulah teman-teman. Di sini prosedur asesmen tuh kemampuan untuk anak tunanetra itu ada 3 ya, yang seperti saya sebutkan tadi ya, termasuk kontras. Jadi kontras ini kita dapat membedakan warna dari latar belakang tersebut bagi yang low vision ya, dapat membantu meningkatkan bagi yang memiliki low vision, jadi untuk memperjelas penglihatan dengan perbedaan warna seperti itu. Nah, yang kedua, adaptasi gelap atau yang disebut dengan dark adaptation ya, adaptasi gelap, dark adaptation. Oke. Di mana retina dapat mengubah sensitivitas terhadap sedikit banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata atau dapat menyesuaikan pada saat terang dan gelap. Jadi seperti itu. Sel reseptor kon berfungsi untuk melihat terang dan sel reseptor root berfungsi untuk melihat gelap. Oke. Jadi ada 2 ini penglihatan bagi retina ya. Adaptasi gelap ini ada 2. Jadi yaitu sel reseptor kon yang berfungsi untuk melihat terang dan sel reseptor root berfungsi untuk melihat gelap. Jadi satunya terang untuk melihat terang dan satunya untuk melihat gelap. Seperti itulah. Jika mata kita melihat pada suasana yang terang dan tiba-tiba menjadi gelap,
maka fungsi cone dan root itu saling beradaptasi teman-teman, di mana root akan lebih berfungsi gitu ya. Fungsi seperti ini disebut dengan adaptasi gelap ya. Dalam adaptasi terhadap gelap, sel cone memerlukan waktu kira-kira 10 menit, sedangkan root memerlukan waktu kurang lebih 20 atau 25 menit. Maksud saya waktu kurang lebih 20 sampai 25 menit ya. Sel cone beradaptasi terhadap gelap lebih cepat, sedangkan sel root lebih lambat. Seperti itu teman-teman. Akan tetapi persentase sejumlah sel root yang beradaptasi itu lebih banyak. Jika retina mata telah cukup lama melihat cahaya terang, maka untuk beradaptasi terhadap gelap secara sempurna memerlukan waktu beberapa jam, teman-teman. Seperti itu. Sebaliknya, adaptasi dari melihat gelap secara sempurna dapat memerlukan waktu beberapa jam. Oke. Sebaliknya, adaptasi dari melihat gelap ke terang diperlukan waktu beberapa menit. Perubahan sensitivitas root untuk beradaptasi terhadap gelap dipengaruhi oleh keberadaan rhodopsin. Di mana di sini rhodopsin adalah zat yang ada dalam sel root yang dibentuk dari protein dan kromofor. Tulisannya kromofor. Okay. Keberadaan rhodopsin pada mata sangat berhubungan dengan ketersediaan vitamin A, teman-teman. Jika kekurangan vitamin A untuk adaptasi terhadap gelap akan terganggu, seperti itu. Oke. Gerakan mata atau yang disebut dengan eye movement ya. Tingkat ketajaman akan optimal pada saat melihat objek ya. Jika fokusnya terjadi tepat pada fovea contralis, karena area fovea contralis ini sangat kecil, maka dari itu ketajaman penglihatan segera menurun begitu fokus sedikit bergeser dari fovea. Oke. Nah, seperti itu. Sebagai contoh, pada saat kita membaca, sebuah alinea terdiri dari beberapa baris dan kata, seperti itu teman-teman. Fokus terhadap setiap kata dan baris hanya terjadi sangat cepat agar dapat membaca semua kata dalam alinea tersebut ya. Mata harus membuat gerakan kecil yang cepat dari baris sebelumnya ke baris berikutnya, seperti itu. Gerakan mata seperti itu disebut dengan gerakan saccadis, saccadis movement ya. Pada saat mata melihat objek yang bergerak, maka mata memfokuskan pada benda tersebut ya. Jadi di sini yang disebut dengan adapsi ya, itu seperti itu. Oke, sebentar teman-teman ya. Dan melakukan gerakan berputar tanpa gerakan kepala sampai pada akhir putaran, seperti itu.
Kemudian secara tepat mengalihkan fokus ke bagian lain, demikian seterusnya ya, sehingga dapat melihat dengan baik benda yang sedang bergerak. Gerakan mata untuk melihat benda yang bergerak disebut dengan smooth pursuit ya, yang disebut dengan smooth pursuit. Terus lanjut yang ketiga, sistem persepsi penglihatan. Oke. Pada saat seseorang melihat suatu objek, maka objek tersebut memantulkan cahaya dan cahaya tersebut masuk ke dalam mata ya. Mula-mula cahaya diterima oleh kornea dan diteruskan pada lensa melalui aqueous humor, pupil dan lensa. Pada lensa cahaya diteruskan menuju retina melalui vitreous humor, sel root dan cone yang ada di retina merupakan aseptor penglihatan yang menghasilkan impuls listrik merupakan aseptor, saya ulangi ya, merupakan aseptor penglihatan yang menghasilkan impuls listrik. Nah, di mana impuls listrik ini kemudian melewati permukaan retina menuju optik, teman-teman. Optik disc namanya. Setelah itu, impuls tersebut disalurkan oleh saraf mata atau yang disebut optic nerve menuju lateral geniculate bodies ya. Sel saraf atau yang disebut dengan neuron setengah bagian medial dari retina antara mata kanan dan mata kiri bertemu di optic chiasm. Sedangkan sel saraf setengah bagian lateral dari retina tidak bertemu ya. Sel saraf setengah bagian melalui medial sel saraf setengah bagian medial dari salah satu mata dan sel saraf setengah bagian lateral dari mata yang lain bersama-sama melanjutkan ke optic tract. Sel saraf dari lateral geniculate bodies diproyeksikan menjadi optic tract. Sel saraf dari lateral geniculate body diproyeksikan menjadi optic radiation di area 17 di otak yang merupakan pusat dari penglihatan tersebut ya. Di samping itu area 18 dan 19 merupakan pusat yang berhubungan dengan penglihatan. Seperti itu teman-teman. Di otak impulsif listrik kemudian disimpan dan diinterpretasi sehingga seseorang memperoleh kesan atau image penglihatan tetap objek yang sehingga seseorang memperoleh kesan atau image penglihatan tentang objek yang dilihatnya. Seperti itu kawan. Jadi di sini hanya ada 3 ya, saya cukup menjelaskannya mengenai kontras, mengenai adaptasi gelap atau yang disebut dengan dark adaptation. Terus lanjut dengan sistem persepsi penglihatan. Jadi di mana di sini asesmen dan pembelajaran bagi tunanetra dengan pengertian adalah suatu penilaian komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan
dan kekuatan anak tersebut. Hasil keputusan asesmen dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak dan sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran, teman-teman. Dengan tujuan secara umum, asesmen untuk menganalisa keadaan siswa atau anak didik dalam rangka mengumpulkan informasi tentang kelemahan dan keunggulan atau kekuatan yang dimiliki siswa sebagai upaya untuk mempersiapkan pembuatan program dan materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Sesuai dengan tujuan umum tersebut, asesmen mempunyai tujuan yang spesifik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: identifikasi dan screening. 2. Klasifikasi. 3. Perencanaan pengajaran dan evaluasi siswa. Oke. Proses asesmen secara garis besarnya dapat meliputi kegiatan penentuan area atau hal-hal yang diakses sesuai dengan kebutuhan atau dengan masalahnya. Jadi mengumpulkan data yang relevan berdasarkan latar belakangnya juga, melakukan asesmen, menyatukan data dan menginterpretasi, menentukan strategi untuk intervensi dan mengevaluasi kemajuan. Proses asesmen itu Proses asesmen tersebut secara sistem dapat disajikan dalam bentuk tabel. Oke. Seperti itu. Jadi di sini juga ada komponen asesmen yang komprehensif ya. Penglihatan yang terdiri dari pemeriksaan mata oleh oftalmolog atau optometris. Asesmen berfungsi fungsi dari penglihatan, asesmen efisiensi penglihatan, evaluasi penggunaan alat bantu penglihatan. Inteligensi atau kepribadian, perkembangan kognitif, fungsi intelektual, dan keterampilan sensorik atau motorik. Ada 2, perkembangan motorik kasar dan halus, kemampuan berseptual. Ada lagi yang keempat, keterampilan akademik atau perkembangan konsep. Salah satu contohnya prestasi baca, tulis, mengeja, dan matematika. Perkembangan bahasa, keterampilan mendengar dan menyimak, konsep, waktu, kualitas, posisi, arah, urutan, dan lain-lain, serta keterampilan belajar. Yang kelima, sosial atau yang disebut emosi atau juga disebut dengan afektif. Salah satunya kontrol perilaku, belajar sosial dan afektif, keterampilan adaptif, rekreasi, dan waktu luang. Yang keenam, kecakapan hidup, ADL, OM, penggunaan transportasi, karir, dan vokasional. Ya. Jadi, seperti itu teman-teman mengenai dengan asesmen ya, untuk pembelajaran kita saat ini ya. Asesmen dengan pengajarannya, 1. Prinsip pengajaran itu berdasarkan ada 3 keterbatasan utama akibat gangguan penglihatan yang dialami oleh anak dengan kelainan penglihatan sebagaimana dikemukakan oleh Lowenfeld 1973, yang meliputi keterbatasan dalam hal variasi dan luasnya pengalaman, keterbatasan dalam hal mobilitas, dan keterbatasan dalam hal interaksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka yang diperlukan 3 prinsip. Nah, yang meliputi 1. Pengalaman konkret, 2. Penyatuan
antar konsep-konsep. Dan 3, belajar sambil melakukan. Jadi di sini ada 3 konsep ya. Pengalaman ini saya akan menjelaskan satu persatu. Pengalaman konkret, contohnya karena tidak melihat, anak dengan kelainan penglihatan seringkali mengalami kesulitan untuk membentuk suatu konsep secara konkret, terutama konsep-konsep tentang objek yang jauh dari jangkauan perabaan, bahkan ada beberapa objek yang nyaris tidak dapat dipahami secara konkret. Seperti objek yang terlalu besar atau bahkan terlalu kecil. Seperti misalnya gunung, ya, contohnya matahari, bulan, serangga dan lain-lainnya. Jadi seperti itu. Ini saya menjelaskan tentang 3 hal prinsip itu tersebut, saya menjelaskannya disingkat aja ya teman-teman. Terus yang kedua, penyatuan antar konsep. Ya. Sebagian besar pengalaman atau pengetahuan manusia diperoleh atau dibentuk berdasarkan informasi visual. Meskipun demikian, karena adanya gangguan penglihatan, anak berkelainan penglihatan banyak tergantung pada informasi non-visual yang diperoleh dari indera selain mata dalam membentuk pengetahuannya. Ya. Perabaan memegang peranan penting untuk memperoleh informasi tentang objek yang tidak bersuara. Oke. Yang ketiga, belajar sambil melakukan. Nah, ini maksudnya adalah prinsip belajar sambil melakukan, learning by doing. Ini erat kaitannya dengan prinsip pengalaman konkret yang menekankan agar anak berkelainan penglihatan memperoleh pengetahuan melalui pengalaman yang secara langsung dialaminya sendiri. Dengan cara ini diharapkan pengetahuan yang diperoleh dipahami secara konkret dan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Faktor umumnya tersebut menjadi 6 judul: posisi atau yang disebut dengan position, penyajian, presentation, pengalaman, experience, harapan, expectation, penyampaian informasi, giving information, dan 6, kecepatan kerja, speed working. Ya, faktor-faktor ini dapat menjadi patokan dari beragam prinsip yang diperlukan untuk menguasai semua aspek kebutuhan khusus anak. Oke, teman-teman. Ya, cukup di sini, sampai sini dulu ya, teman-teman. Kiranya mungkin ada penjelasan yang kurang dari saya, mohon dimaafkan. Semoga semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semua.